Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Syukur selalu. Kedua, tumak nina. Yang ketiga, mensyukuri nikmat, maka nikmatnya akan bertambah. Surat Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat keras. Jadi di sini Allah memaklumkan itu mengumumkan bahwa kalau kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat keras. Jadi ini ancamannya. Jadi kalau yang bersyukur akan ditambah, kalau yang mengingkari maka akan diazab, Pak. Jadi bukan netral ya. Kalau yang mengingkari itu bukan netral, tapi diazab. Berikutnya meditasi. Dan berikutnya lagi sedikit yang bersyukur. Ini faktanya. Faktanya hanya sedikit yang bersyukur. Surat Saba ayat 13. Mereka, para jin, selalu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan kehendak Sulaiman. Di antaranya membuat gedung-gedung tinggi, patung-patung, piring-piring besar seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud, ya, untuk bersyukur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Selanjutnya dalam Ali Imran 123 itu disebutkan, maka bertakwalah kepada Allah agar kamu bersyukur. Berarti ini setelah takwa baru syukur. Berarti syukur ini ada di atas takwa tingkatannya. Setelah kita bertakwa, berarti kamu bersyukur. Jadi bukan bersyukur dulu baru takwa. Jadi memang orang yang bisa bersyukur biasanya dia udah takwa dulu. Kalau belum takwa, dia akan merasa bahwa apa yang dia peroleh adalah hasilnya dia sendiri. Teman-teman, kita mulai dari tumak ninah. Tumak ninah itu ketenangan. Bukan berarti tanpa kegaduhan atau tanpa ketegangan. Itu tetap ada. Biarin aja. Biarpun ada gaduh, ada tegang, kita tetap tumak ninah. Kita tetap tenang. Atau keseimbangan yang membawa ketentraman batin. Jadi di sini seimbang. Biar aja yang ribut-ribut, saya tetap tenang. Asalnya tumak ninah itu dari amin, artinya mempercayai atau merasa aman. Jadi kalau Anda sudah tumak ninah, itu berarti Anda
sudah tentram, Anda sudah mempercayai, sudah percaya, merasa aman adanya backing Anda. Kedamaian batin. Kedamaian batin itu muncul dari keyakinan yang kuat kepada Allah semata. Penerimaan atas segala yang terjadi dalam hidup ini. Jadi apa yang sudah terjadi itu takdir, itu kita terima. Jangan ada penolakan, jangan ada penyesalan, apalagi protes. Kesadaran diri yang mendalam, ya. Kesadaran diri yang mendalam, jadi merasa tenang dan terlindungi walaupun penuh tekanan. Nah, ada orang yang bekerja di kantor-kantor itu, ada penilaian adalah salah satunya bekerja di bawah tekanan. Jadi orang yang tumanina itu tetap bekerja dengan tenang meskipun di bawah tekanan. Jadi kesadaran diri dan penerimaan diri sendiri dan lingkungan kita. Kadang yang sering terjadi adalah kita tidak menerima kondisi diri sendiri. Kita tidak menerima kondisi diri sendiri dibandingkan dengan komentar-komentar dari lingkungan kita. Jadi termasuk juga mengendalikan reaksi apa yang akan kita lakukan kepada lingkungan kita. Jadi di samping spiritual ada juga unsur psikologi, kesejahteraan mental, itu namanya tumanina. Walaupun kalau dalam sholat itu artinya berhenti sejenak sebelum berganti gerakan yang lain gitu. Tapi makna hakikinya itu seperti itu. Nah, selanjutnya, apakah Anda ingin utang-utang Anda lunas? Apakah Anda ingin permasalahan Anda selesai? Apakah Anda ingin kekhawatiran Anda hilang? Itu dengan ayat-ayat tadi, dasar-dasar tadi, kita perlu mengosongkan diri sendiri. Bahwa di dalam diri kita itu ada 99% ruang kosong, ruang yang kosong, yang berisi energi tanpa batas, yang berisi kecerdasan semesta yang luar biasa, yang membuat planet-planet gak tabrakan. Mas, Pak, apalagi kalau cuma lunasin utang, gampang Pak. Sedangkan pesugihan-pesugihan itu aja menawarkan kaya seketika, lunas seketika, tapi mereka minta tumbal. Mereka itu wishmaster. Jadi kalau Anda mengembalikan pada diri Anda, ada 99% ruang yang kosong, yang isinya energi yang tanpa batas. Kalau cuma ngelunasin utang, gampang Pak. Anda pengen mengembalikan pasangan Anda supaya balik lagi ke rumah, Anda pengen 100 juta per bulan, itu sangat mungkin Pak, sangat mungkin. Kuncinya yaitu membuka dari segala hal. Ada pintu kelimpahan, ada pintu keberlimpahan, yaitu rasa syukur yang mendalam. Ketika kita bilang, ya Allah, terima kasih ya Allah atas napas ini. Terima kasih ya Allah, aku masih dikasih kesempatan hidup. Tarik napas,
masukkan energi tanpa batas. Nanti pas keluar lewat hidung, bayangkan Anda mengeluarkan ketakutan, mengeluarkan keresahan, mengeluarkan kebingungan, mengeluarkan kekhawatiran. Itu keluar semua. Tarik nafas lagi, masukkan energi tanpa batas, lalu keluarkan semua sampah-sampah itu. Sampah ketakutan, sampah keresahan, kegalauan, kebingungan, kekhawatiran. Keluarkan lagi. Tarik nafas lagi. Berulang-ulang. Lewat nafas. Dek. Itu namanya apa itu namanya? Detox ya, detox. Jadi mengeluarkan sampah-sampah, lalu tarik nafas lagi, masukkan energi cinta, energi kesehatan, energi tanpa batas supaya masuk. Lalu bayangkan energi itu menyisir kepala kamu, sakit kepala insya Allah akan hilang. Karena energi tanpa batas, maka pusing kepala Anda akan mereda, dan menjadi sehat. Energi itu melewati hati kamu, maka sakit hati itu akan sirna dan hilang ke seluruh tubuh kamu. Lalu keluarkan lagi energi negatif, keluar lagi. Tarik nafas lagi, lalu rasakan betapa Allah itu baik sekali ya. Bahkan kita itu jarang banget untuk bilang makasih ya Allah atas nafas ini, atas usia ini, atas kesempatan hidup ini. Insya Allah semua masalah Anda akan teratasi kalau dilakukan secara sadar. Lakukan secara sadar. Jadi seperti saya bilang tadi, syukur itu di atas takwa. Jadi kalau Anda sudah sadar, bahwa kewajiban manusia adalah menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, sesungguhnya aku beribadah kepadamu dan kepadamu juga aku minta tolong ya Allah. Gitu. Nah, ini tambahan. Jadi ternyata di dalam Tai Chi itu ada namanya pernapasan perut yang lambat, yang dalam, yang terkoordinasi, relaksasi. Jadi fokus maka untuk mengambil energi energi QI itu dapat mengurangi stres, dapat fokus. Energi vital ini yang disebut oleh kaum Tai Chi itu adalah QI. Itu adalah sejalan dengan apa yang akan kita lakukan. Jadi mari kita sama-sama belajar, tapi belajarnya bukan studying ya, belajarnya adalah learning. Jadi mulai sekarang kita gantungkan semua kondisi kita, masa depan kita, niat kita hanya kepada Allah ya. Rasa syukur secara sadar. Ini juga akan menambah hormon eritrosit ya, dengan mengucapkan syukur yang mendalam. Ya Allah, pagi ini aku sudah dibangunkan lagi oleh Allah, sudah dihidupkan lagi oleh Engkau ya Allah. Maka hormon-hormon positif di dalam kepala kita itu akan tumbuh dan memperbanyak semangat kita dan mencari solusi, bukan mencari masalah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.